Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan Sahih Al-Bukhari kan itu. Tapi kita ganti tema. Dulunya temanya permulaan wahyu, sekarang temanya tentang Kitabul Mardha, kitab orang yang sakit. Ya, kitab tentang pembahasan kita tentang orang yang sakit, orang sakit. Ya ini karena musimnya orang sakit kan itu. Kayaknya cocok sekali bahas tentang ini. Supaya kita nggak kaget kalau kena sakit kan itu. Orang muslim itu diterpa penyakit berkali-kali. Dan doa Rasulullah itu termasuk doanya itu orang muslim itu Rasulullah berdoa kan itu. Orang muslim itu kalau nggak mati karena penyakit taun, kalau nggak matinya ditusuk kan itu, ta'an kan itu. Orang doanya Rasulullah berdoa untuk mendoakan umatnya. Umatku itu matinya kalau nggak ta'anun ditusuk kan itu. Orang kafir kan ditusuk oleh orang musuh orang kafir kan itu. Kalau nggak matinya adalah dengan ta'un penyakit kan itu. Kecelakaan termasuk. Ya termasuk kan musibah kan itu. Musibah ya, enggak. Musibah kalau menimpa orang mukmin itu rahmat kan itu. Musibah kalau menimpa orang kafir itu azab kan itu. Itu seperti itu. Jadi kita kalau ada orang mukmin kecelakaan kita husnudzon kan itu. Ada orang mukmin sakit kena musibah mati kan itu. Kita husnudzon. Ada orang muslim kena tsunami kita husnudzon kan itu. Sebagai penghapus dosanya kan itu. Sebagai rahmat, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab orang yang sakit, bab majaa fi kafarah al-marad. Sakit adalah penebus dosa. Jadi tema pertama di dalam masalah orang sakit ini yaitu kita mengkaji atau istilahnya membahas tentang bahwasanya sakit itu penebus dosa. Sakit itu rahmat, sakit itu nikmat kan itu. Kalau bagi orang yang bisa melihatnya positif kan itu, bagi orang mukmin kan itu, sakit itu adalah nikmat. Kalau orangnya positif husnudon kan itu, husnudon. Kalau orang yang selalu husnudonnya tinggi kan itu, seburuk apapun kondisinya dia bersyukur kan itu. Iya positif thinking kan itu. Berprasangka baik. Positive thinking, nggak mudeng bahasa Inggris ya, prasangka baik kan itu. Orang yang prasangka baiknya luas kan itu, seburuk apapun ya kayak inilah apa namanya ibu sama anak kan itu, anaknya seburuk apapun kan itu, husnudonnya ibu itu nggak ada batasnya kan itu. Maksudnya harapan ibunya nggak ada batasnya terhadap anaknya yang meski mungkin durhaka kepadanya kan itu, membentak-bentaknya kan itu, tapi ibunya apa namanya percaya, memberi kepercayaan dan harapan yang seluas-luasnya kan itu ibu kan itu. Bapak juga seperti itu. Tapi kalaupun ada ya pasti ada juga sih yang orang tua yang putus asa sama anaknya, mudah putus asa terhadap anaknya. Iya dan billah, semoga Allah ya perbaiki kita semua di keluarga dan dimanapun aja kan itu. Amin. Allah berfirman kan itu. Dari sini
Imam Bukhari mencantumkan ayat ini bagus sekali kan itu. Sebagai pelajaran kan itu, berkaitan tentang bab ini juga tentang orang yang sakit. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 123. An-Nisa ayat 123. Dan ayat ini bagus sekali untuk muhasabah kan itu. Ketika sakit atau ketika tertimpa musibah, ketika badannya pegel-pegel kan itu, ya kan, capek kan itu. Ayat berapa? 123. Ketika gak tahu kan, luka kan itu, atau apapun, anaknya sakit kan itu, kayak gitu. Ini sebagai muhasabah kan itu, membalik yang tadinya kita suudzon kan itu, dengan muhasabah dengan ayat ini kita husnudzon terhadap musibah atau penyakit yang menimpa kita kan itu, atau orang-orang yang sekitar kita kan itu. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 123. Ya silahkan ditulis ya Pak, sedikit kan itu. Ini potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 123. Wa man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan keburukan, wa man ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, maksiat maksudnya, dosa kan itu. Dosa yang tidak sampai syirik kan itu. Di sini kan karena kita pembahasannya ini orang muslim, orang mukmin, berarti ini keburukan yang tidak sampai syirik kan itu. Barang siapa yang melakukan keburukan atau dalam kurung tidak sampai syirik kan itu. Karena ini pembahasannya muslim kan itu kita. Tidak sampai syirik dalam kurung ya, tidak sampai syiriknya dalam kurung. Karena kalau ayatnya ya umum kan itu, barang siapa melakukan keburukan kan itu. Karena ayat ini tuh bisa ditujukan kepada orang mukmin, juga bisa ditujukan kepada orang kafir. Tapi maknanya beda. Kalau ditujukan kepada orang mukmin positif kan itu, untuk husnudzon, untuk prasangka baik kepada Allah. Tapi kalau ditujukan kepada orang kafir itu untuk suudzon kepada mereka kan itu. Barang siapa yang melakukan keburukan dalam kurung itu tidak sampai syirik kan itu. Zina itu syirik gak kan itu? Orang muslim berzina. Hah? Tidak kan? Oh, tidak dulu. Kalau ada orang riba kan itu, punya koperasi kan itu, musyrik gak Mbak? Mbak Yun? Enggak ya, kan itu tidak musyrik. Dosa besar kan itu. Yaitu jadi barang siapa melakukan keburukan dalam kurung tidak sampai syirik, yujzabih, pasti dibalas kan itu. Pasti dibalas dengan keburukan kan itu. Yujzabihi, dibalas dengan keburukan yang sama, setimpal kan itu. Karena Allah adil, nggak mungkin nggak setimpal kan itu. Yujzabih, dibalas, pasti dibalas bihi, dengan keburukan kan itu. Nah, dengan keburukan kan itu. Dalam kurung kan itu. Penyakit atau musibah di dunia bagi orang muslim kan itu. Ini kalau ayat ini ditujukan bagi kita kan itu, bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Keburukan ini adalah penyakit atau musibah bagi orang muslim kan itu. Di dunia orang di dunia ya. Tadi penyakit atau musibah di dunia bagi orang muslim kan itu. Ya Mbak Yun, milih dikasih penyakit di dunia atau dikasih penyakit di akhirat? Kalau tahu ayat ini, itu kita akhirnya apa? Kalau dapat penyakit tuh kita bersyukur. Tahu ternyata Allah itu menyayangi kita, tidak ingin kita itu dapat penyakit di akhirat kan itu. Ya, makanya milih penyakit di dunia atau penyakit di akhirat, atau musibah di dunia atau musibah di akhirat. Lah itu kalau ditujukan orang mukmin kan seperti itu maknanya. Kalau ditujukan untuk orang kafir maknanya berarti apa? Barang siapa yang melakukan keburukan sampai syirik atau sampai kafir kan itu, pasti dibalas Allah di akhirat. Bahkan di dunia dan di akhirat, yang paling parah itu, yang paling jelek itu dibalas di dunia dan di akhirat.
Contohnya apa? Tertimpa musibah kan itu. Tsunami kan itu. Dikejar-kejar tsunami kan itu. Habis dikejar tsunami dia tenggelam tapi masih selamat kan itu. Selamat. Kemudian setelah selamat tertimpa musibah lagi kan itu. Bolak-balik kan itu. Sampai dia mendapatkan azab yang sangat pedih, mungkin badannya semua melepuh kan itu. Semua panas badannya kan itu. Sampai meninggal kan itu. Kemudian meninggal diadab Allah lagi kan itu, di akhirat kan itu. Itu yang paling parah kan dapat azab di dunia dan akhirat. Tapi memang benar orang kafir itu diazab di dunia dan di akhirat. Di dunia itu azab yang menyenangkan kan itu, di akhirat itu azab yang memberatkan, menyakitkan kan itu. Betul. Dan azab yang paling berat itu bukan azab yang menyakitkan kalau di dunia loh. Kalau di dunia azab yang berat itu bukan azab yang menyakitkan. Karena apa? Kalau azab menyakitkan orang pasti segera sadar kan itu. Maka apa? Azab yang berat itu azab yang menyenangkan kan itu. Seperti suami kan itu, laki-laki menyukai perempuan, menikah dengan perempuan yang tidak disukainya kan itu. Kemudian dia menyukai perempuan yang lain kan itu. Atau bapak kan itu, punya anak kan itu, dia mencintai anaknya, tapi anaknya nggak mencintai dia kan itu. Misal seperti itu, ujian-ujian azab yang di dunia yang menyenangkan kan itu. Dia seneng sama anaknya kan itu, melihat anaknya suka, tapi anaknya tidak suka sama dia kan itu. Atau dia mencintai wanita, tapi wanita itu biduan kan itu. Atau wanita itu suka bermaksiat atau durhaka kepada suami kan itu. Dia mencintai, nggak bisa menceraikannya kan itu. Tapi mau gimana lagi? Harta tahta itu bukan termasuk. Iya, fitnah kan itu. Harta itu juga bisa menjadi azab yang menyenangkan kan itu. Contohnya apa? Menyesatkan ke neraka. Ya intinya banyak sekali kan itu. Bahkan ayat itu disebutkan kan itu, ma'isyatan dzonka, kehidupan yang menyusahkan kan itu. Ada maknanya hidup yang susah itu, ada maknanya itu dilimpahkan hartanya tapi dijauhkan dari ibadah kan itu. Hartanya melimpah dijauhkan dari ibadah. Atau dia bermaksiat, berzina, minum khamr, terkenal kan itu. Foya-foya, kehidupan malam. Pokoknya banyak gitu, hartanya banyak tapi tidak pernah beribadah kan itu. Itu azab yang menyenangkan kan itu. Istidraj, azab menyenangkan itu istidraj kan itu. Iya dan billah. Semoga dijauhkan Allah dari azab yang menyenangkan. Karena kalau azab yang menyenangkan gak akan sadar-sadar kita kan itu. Hadis. Ya. Hadis yang pertama kan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin musibatin tusibul muslim, tidaklah musibah menimpa seorang muslim illa kafarallahu, tidaklah musibah menimpa muslim atau menimpa seorang muslim, tidaklah musibah menimpa seorang muslim illa kafarallahu biha anhu, illa kafarallahu biha anhu, melainkan Allah akan menghapus dosanya. Kafarallah, kafara itu menghapuskan dosa. Allah akan menghapuskan dosanya dengan musibah tersebut kan itu. Karena biha anhu kan itu, dengan musibah tersebut kan itu. Hatta syaukah yushakuha, hingga duri yang melukainya, hingga musibah duri yang melukainya. Sampai yang sepele itu loh Mas coba, musibah yang sepele, sampean lagi masak petis kan itu,
lupa pakai celemek kan itu. Apa lupa pakai ini apa namanya? Apa namanya? Ya, untuk tangan itu. Terus sampean pegang kan itu. Pegang pancinya panas, tangannya melepuh kan itu. Melepuh, cos kan itu. Jangan dilepas, dipegang terus kan itu. Pegang panas Mbak, jangan dilepas. Ini rasanya neraka, biar dosa-dosa saya terhapuskan kan itu. Ya. Ya, Mbak. Karena Mbak ini ya lele kan itu, dipatel lele. Wes lagi ya dipatel lagi. 1 2 3 4 kan itu. Lagi. Dosanya habis, Mbak. Dan sampeyan kalau jenengan kan itu. Jenengan kalau habis marah-marahi suami kan itu. Kalau habis marah-marah sama suami, tangannya colopnya ke lele biar dipatel kan itu dosanya hilang. Dosanya biar hilang kan itu. Ya, Mbak, kan itu. Jadi hingga yang sepele sekali kan itu sebenarnya disengaja enggak. Mosok ngamuk-ngamuk terus sengaja kan. Iya, enggak kan itu. Afwan kan itu. Betul kan itu. Ya ini kan musibah. Musibah itu tidak disengaja, betul kan itu. Musibah itu sesuatu yang dibenci. Ya nggak mungkin kita melukai diri sendiri itu nggak boleh kan itu. Melukai diri sendiri nggak boleh. Tadi kan bercanda kan itu. Jadi musibah kan itu. Musibah itu sesuatu yang dibenci ya kan itu. Jadi nggak mungkin kita melukai diri kita sendiri itu nggak mungkin kan itu. Logika pun nggak mungkin kan itu. Dan dalam syariat nggak boleh kan itu. Melukai diri sendiri itu nggak boleh kan itu. Kemudian hadis yang kedua. Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim. Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim. Min nasobin, tidaklah menimpa seorang muslim suatu penyakit, suatu keletihan kan itu. Pegel-pegel, linu-linu kan itu, boyoan kan itu. Tidaklah menimpa seorang muslim suatu keletihan kan itu, kecapean kan itu. Wala wasobin, dan penyakit kan itu. Wala hammin, dan kegelisahan. Wala huznin, kesedihan kan itu, dan kesedihan. Nasobin itu kan sesuatu yang kita sengaja kan itu. Kita kerja capek kan itu, kita sengaja kan itu. Wasobin, penyakit itu enggak kita sengaja kan itu. Enggak kita cari kan itu. Kemudian hamin kan itu. Kekhawatiran itu yang kita pikirkan di hati kan itu. Kita pikirkan kan itu. Huznin kan itu, kesedihan kan itu. Kesedihan itu sesuatu yang telah berlalu terjadi kan itu. Kan itu. Hamin itu yang ditakutkan kan itu ya kan. Kegelisahan itu kan yang ditakutkan, belum terjadi kan itu. Ada di benak kita. Kalau husnin sudah pernah terjadi kan itu. Dan selalu terngiang-ngiang terus kan itu. Dan lanjutnya sekarang hadisnya wala adzan kan itu, dan gangguan kan itu. Lanjutnya. Ya, jadi suatu keletihan dan penyakit kan itu. Dan kegelisahan dan kesedihan dan gangguan kan itu. Dan gangguan wala adzan wala ghammin, dan kepedihan kan itu. Ghammin itu kepedihan, kesedihan yang sangat berlarut-larut kan itu. Ghammin, kepedihan.
Jadi gomen yang paling berat kan itu. Gomen itu yang paling berat kan itu. Kalau bukan orang beriman mungkin sudah depresi kan itu. Gomen ini kan itu. Sesuatu yang sangat berat sekali kan itu. Menimpa kita kan itu. Gomen. Kalau orang mukmin bisa menerimanya, bersyukur kan itu. Tapi kalau orang kafir kan itu pasti menghancurkannya kan itu. Hatta asyaukah, hingga duri yang melukainya kan itu. Ini lanjutan. Iya, lanjutnya. Hingga duri yang melukainya. Hingga duri yang melukainya illa kafarallahu biha min khotoyahu. Melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Menghapuskan dosa-dosanya kan. Menghapus dosa-dosanya. Menghapus dosa-dosanya. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ketiga. Nabi SAW bersabda, Masalul mu'min kal khamah minaz zar'. Mukmin itu seperti dahan pohon. Atau ya ranting kan itu. Maksudnya seperti itu, dahan pohon. Tufayyi'uha arih marrah. Sekali-kali bengkok kan itu. Afwan kan itu. Tufayyi'uha arrihu marrah kan itu. Sekali-kali bengkok diterpa angin kan itu. Bengkok belum sampai patah kan itu, bengkok kan itu. Wa ta'diluha marrah. Kemudian lurus lagi kan itu. Ini maksudnya itu orang mukmin itu ujiannya banyak kan itu. Mobat mabit kan itu. Tapi ketika diuji kan itu, ketika diuji kembali lurus terus. Nek orang kafir sekali diuji depresi langsung ambruk kan itu. Jadi penjelasannya seperti itu gambarannya. Jadi sifat orang muslim itu ujiannya banyak sekali. Kalau orang kafir ujiannya sedikit kan itu. Jadi dia orang kafir itu senang terus kan itu. Tapi kalau sekali diuji, ujiannya sekali langsung berat, langsung ambruk. Kalau orang mukmin ujiannya banyak, diganggu orang kafir, diganggu orang munafik kan itu, orang musyrik kan itu. Pokoknya banyak ahlu bid'ah kan itu, mobat mabit kan itu. Hasad dengki tetangga kan itu. Sopone kakak adik kan itu. Mobat mabit semua kan itu. Tapi apa tegak terus kan itu. Selalu tegak. Ya makanya ekonomi ini berat sekali di masa PPKM ini kan itu. Saya tahu sekali kan itu. Dan imbasnya ya banyak yang bertengkar kan itu. banyak yang bertengkar ya, kakak adik, suami istri. Guru-guru gak berpenghasilan suamine do di PHK. Kakek untuk bansos iki kok. Aku untuk bansos. Ya, mukmin itu punya sifat ini tadi. Alhamdulillah Kan itu. bisa makan. Iya, alhamdulillah. Amin. Kemudian lanjutnya kan itu. Iya toh. Nggih. Wa masalul munafik kal urzah kan itu. Direkam yuk. Wa masalul munafik kal arzah kan itu. Arzah. Orang munafik itu seperti pohon
aras kan itu. Ini hadis berikutnya. Lanjutnya. Pohon apa? Aras. Intinya pohon. Kalau orang muslim itu seperti dahan. Kalau orang kafir munafik, kalau orang munafik itu seperti pohon aras. Pohon aras itu tahu Mbak? Enggak tahu. Saya juga nggak tahu kan itu. Saya tadi buka Google kan itu. Saya buka Google katanya itu pohon terbaik sedunia kan itu. Kayunya yang paling baik sedunia. Kuat kan itu, pohon yang paling kuat. Bentuknya seperti pohon cemara dan itu di gunung-gunung kan itu. Tapi bukan pohon cemara, beda. Pohon aras. Ya intinya maksudnya apa? Kalau orang mukmin tadi dahan kan itu, kecil kan itu. Mudah terombang-ambing kan itu, tapi tegak terus kan itu, karena kecil kan itu. Kalau ini itu pohon besar, tapi kalau sekali ambruk ya wes kan itu, sekali ambruk ya sudah kan itu. Ya, orang munafik seperti pohon aras, maksudnya pohon besar itu, maksudnya besar kan itu, pohon yang besar. Bikin perumpamaan berbanding terbalik. Seolah umat muslim elit no ya ranting cilik terubah Surat gampang kata. La tazalu hatta yakuna inji'afuha marrah wahidah. Selalu tegak kan itu. Jadi orang kafir itu digambarkan sini selalu tegak. Tegak menentang Allah. Selalu tegak hingga sekali jatuh langsung roboh kan itu. Sekali jatuh langsung roboh kan itu. Jadi sekali diuji dia mudah hancur kan itu orang kafir itu. Makanya bunuh diri yang paling banyak itu orang kafir kan itu. Melukai diri yang paling banyak itu orang kafir kan itu. Bahkan orang kafir itu mungkin kalau depresi rumahnya bisa dibakar sendiri kan itu. Motornya dihancurkan sendiri karena depresi kan itu. Kalau orang mukmin kan muslim tadi kalau ditimpa ujian seberat apapun kan itu kembali tegak lagi kan itu. Kembali tegak lagi ya tetap sholat kan itu, tetap beristiqomah berbuat baik kan itu. Dan husnudonnya terus kan itu, tidak ada batas kan itu. Hadis berikutnya. Hadis keempat. Ya di sini yang keempat sama aja kan itu, sama seperti hadis tulis keempat ini kita lewati ke hadis berikutnya aja kan itu. Keempat, Rasulullah SAW bersabda. Hadis keempat, tulis 4 aja nggak apa-apa. Atau ditulis hadis keempat ini nggak apa-apa. Orang mukmin seperti dahan kan itu. Orang mukmin seperti dahan ini lebih rinci lagi. Mathalul mukmin kamathalil khamah minaz zar'i kan itu. Seperti dahan. Min haitsu atatha ar-rih kafa'atha. Ketika tertiup angin kan itu. Bengkok kan itu. Fa'iza tadarat takaffa'a bil bala kan itu. Ketika tertimpa musibah lurus kan itu, tegak kan itu. Ketika tertimpa musibah tegak kan itu. Kan beda sama hadis yang tadi ya. Kalau di sini sebutkan ketika kena angin bengkok, maksudnya itu ketika diperintah dia tetap kan itu, enggak sampai patah kan itu, tidak patah kan itu. Jadi ketika pokoknya diuji kan itu, diperintahkan itu, kita disuruh sholat kan itu, disuruh zakat kan itu, terus kita letih kan itu, makanya bengkok kan itu. Ketika ditimpa ujian, kita nggak terus ambruk kan itu, kan udah bengkok. Ketika ditimpa musibah nggak terus ambruk, tapi malah tegak. Orang muslim gitu kan itu. Ketika ada ujian itu malah dia tegak lurus kan. Ya kalau diumpamakan itu kan gini ya. Orang muslim itu kan terlatih dengan ibadah, sholat, menjaga kan itu. Jadi biasa letih kan itu. Kemudian ketika dihadapkan dengan ujian, dia nggak terus
ambruk kan itu. Tapi malah semakin berdiri imannya semakin bertambah, pengalamannya semakin bertambah kan itu. Semakin tegak kan itu. Sedangkan orang kafir kan itu. Orang fajir itu sebutnya lanjutnya. Sedangkan orang fajir itu orang yang hina kan itu. Wal fajiru kal arzah, seperti pohon aras kan itu. Orang yang hina seperti pohon aras. Orang fajir pendosa kan. Fajir itu maksudnya pendosa. Kalau tadi orang munafik ya, ini orang fajir kan itu. Seperti pendosa kan itu. Seperti pohon aras kan itu. Somma'a mu'tadilah kan itu. Selalu tegak kan itu. Selalu tegak. Hatta yaqsimahallahu idza syaa. Selalu tegak hingga Allah robohkan ketika Allah kehendaki kan itu. Ketika Allah kehendaki. Ya Allah. Selalu tegak hingga Allah robohkan. Allah merobohkannya ketika gimana itu terus gimana? Ketika Allah kehendaki. Ketika Allah kehendaki. Selalu tegak hingga Allah robohkan ketika Allah kehendaki. Iya, ketika Allah kehendaki kan itu. Intinya hampir sama dengan makna sebelumnya kan itu. Jadi orang kafir itu tegak terus kan itu. Dimudahkan urusannya kan itu. Tapi matinya menyakitkan kan itu. Intinya gitu. Orang kafir itu gitu. Hidupnya lancar tapi kalau mati menyakitkan kan itu. Maksudnya gitu. Hadis yang terakhir kan itu. Wih, ya. Hadis yang terakhir 5. Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan mengujinya. Maka Allah akan mengujinya. Maka Allah akan mengujinya. Kemudian berikutnya faedah hadis ya. Dari hadis ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil kan itu. Pertama apa? Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah ketika tertimpa musibah itu maksudnya. Jadi di antara husnudzon kepada Allah ketika tertimpa musibah, oh sakit itu rahmat Allah kan itu. Sakit itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa kan itu. Pelajaran yang pertama kita belajar husnudzon kepada Allah kan itu. Kemudian yang kedua kan itu. Kafarah dzunub kan itu. Kafarah dzunub, kita belajar kafarah dzunub. Cara menghapuskan dosa, kafarah dzunub kan itu. Karena tadi di ayat surat An-Nisa ayat 123, wa man ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang melakukan keburukan akan Allah pasti dibalas dengan keburukan. Maksudnya dengan sakit, dengan musibah selama di dunia. Jadi musibah itu yang menimpa orang muslim di dunia itu adalah kafarah dzunub, penghapus dosa. Kemudian yang ketiga kan itu. Kemudian yang ketiga kita pahami dari hadis ini, pelajari kan itu. Sakit tidak menambahkan pahala kan itu. Sakit tidak menambahkan pahala. Kecuali kan itu. Ini di berikutnya ya, faedah berikutnya. Atau dijadikan satu enggak apa-apa. Jadi sakit tidak menambahkan pahala kecuali yang memiliki amalan rutin kan itu. Kecuali yang memiliki amalan soleh rutin kan itu. Ini faedah hadis yang saya ringkaskan kan itu.
Karena ada hadis yang lain menjelaskan barang siapa yang sakit atau bepergian kan itu tetap dicatat amal solehnya. Ketika berhenti amal solehnya tetap dicatat selama apa? Amalan yang rutin ketika dia di rumah atau ketika dia sehat kan itu. Nah, paham ya? Jadi sakit secara umum sakit itu tidak menambahkan pahala tapi mengurangi dosa kan itu. Kita pahami. Kecuali orang yang memiliki amalan soleh rutin, ketika dia sakit pahalanya tetap berjalan kan itu, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu minta hari kiamat itu termasuk orang boleh. Apa? Datangnya kiamat itu loh. Kenapa? Orang yang suka minta datangnya kiamat itu termasuk orang yang seperti itu, seperti orang boleh. Yo nggak bisa, kita nggak boleh minta apa namanya Ya, datangnya keburukan. Aku mau baca kok ayat terus Al-Quran, membaca apa artinya kok ada orang minta datangnya kiamat. Dah nanti insya Allah dibahaskan itu. Kita lanjutkan dulu ini, selesaikan ini dulu. Ketika dia sakit apa lanjutannya? Ketika dia sakit dulu. Mana? Kok ketika dia sakit? Sakit tidak menambah itu faedah. Yang memiliki amalan soleh rutin. Kecuali Ya, sakit itu kan tidak menambahkan pahala. Secara umum gitu. mengurangi dosa. Tapi mengurangi dosa kan itu. Kita kan paham dari hadis tadi, sakit itu mengurangi dosa, menghapuskan dosa. Kecuali bagi orang yang memiliki amalan soleh rutin. Yang memiliki amalan soleh rutin ketika sakit pahalanya tetap bertambah kan itu. Maksudnya gitu kan itu. Kemudian berikutnya kan itu. Ya lanjutnya, faedah berikutnya. Muslim seperti dahan kan itu. Muslim seperti dahan kan itu. Muslim seperti dahan, bersyukur ketika ditimpa musibah. Bersyukur ketika ditimpa musibah. Jadi muslim seperti dahan itu maksudnya bersyukur ketika ditimpa musibah. Muslim seperti dahan itu bersyukur ketika ditimpa musibah dan kematiannya ringan kan itu. Kematiannya ringan kan itu. Atau lengkapnya itu ya, kalau di penjelasan di sini ya, muslim seperti dahan itu ketika diperintah Allah dia tunduk kan itu, kan bengkok tadi, tunduk kan itu. Ketika diperintah Allah tunduk. Ketika diuji Allah kan itu, dia husnudon, tidak suudon kan itu kepada Allah. Kemudian ketika diberi musibah, dia bersyukur, tetap terus lanjut beribadah kan itu. Dan ketika matinya ringan kan itu, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan itu. Itu maksud muslim seperti dahan kan itu. Kemudian lanjutnya ya, kafir seperti pohon kan itu. Ini faedah berikutnya. Iya, faedah berikutnya. Kafir seperti pohon, maksudnya itu kafir seperti pohon, maksudnya hidupnya mudah kan itu. Kematiannya berat kan itu. Ringkasnya seperti itu kan itu. Hidupnya mudah, kematiannya berat. Atau kalau di sini hidupnya itu mudah, tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, happy terus kan itu. Kemudian ketika Allah akan mematikannya kan itu, Allah beri azab akhirnya maka apa? Kematiannya sangat berat kan itu. Kematiannya berat sekali kan itu, menyakitkan. Jadi orang kafir itu seperti pohon, hidupnya mudah kan itu, tapi kematiannya menyakitkan kan itu. Pohon yang besar kan tenang, diterpa angin besar. Kemudian faedah yang lainnya kan itu. Berikutnya, demam itu adalah kafaroh kan itu. Ada hadis kan itu. Hadis demam adalah kafaroh kan itu. Demam adalah kafaroh kan itu. Habis ini kalau demam senang enggak, jangan sedihkan itu. Kalau dapat demam bahagialah kan itu. Karena demam itu adalah kafaroh. Ya. Demam Covid. Kemudian hadis lagi kan itu. Muslim akan selalu
diuji dengan musibah kan itu. Ini manfaat lagi. Ya, hadis berikutnya, hadis ya, tulis hadis ya. Karena faedah tapi hadis kan itu. Ini hadis kan itu. Muslim akan selalu diuji hingga bertemu Allah tanpa membawa dosa kan itu. Jadi selama masih berdosa ya diuji terus kan itu. Kok dosanya habis kan itu, bersih kan itu, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu Allah Tanpa membawa dosa. Makanya ada orang-orang muslim itu ketika ketika mau meninggal dia sakit kan itu. Ketika mau meninggal dia sakit, tapi sakit bukan yang seperti orang kafir ya, sakit umumnya pada umumnya kan itu. Sakitnya model itu lama gitu loh sakitnya. Orang muslim kan gitu. Kalau mau meninggal sakitnya itu lama kan itu. Jadi sakit tapi masih bisa sholat, masih bisa itu, lama kan itu. Untuk bertobat, untuk nambah amalan kan itu. Jadi nggak langsung cepet gitu loh. Tapi kalau orang kafir langsung berat kan itu. Menyakitkan kan itu. Langsung pokoknya berat sekali, menyakitkan kan itu. Kemudian yang terakhir hadis kan itu. Ujian di badan kan itu adalah keberuntungan kan itu. Ada hadis seperti itu. Hadis ujian di badan adalah keberuntungan kan itu. Ujian di badan ya misal ya badannya cacat kan itu, atau berkurang, badannya ada yang berkurang, giginya tanggal kan itu. Saya pun bersyukur gigi saya itu patah kan itu, gigi saya habis, saya bersyukur karena dengan itu saya semakin sadar kan itu, mau melakukan dosa itu takut kan itu. Gigi patah, gigi sakit itu loh, gigi patah, gigi berlubang, itu termasuk dengan itu motivasi untuk berhenti dari dosa, untuk menambah ibadah, memperbanyak berzikir kan itu. Dan itu emang gigi tanggal itu seperti nggak bisa kembali lagi kan itu, nggak bisa, orang menggantinya nggak bisa kan itu. Kalaupun diganti dengan gigi lain kan itu nggak bisa tumbuh lagi gitu loh. Itu pelajaran berharga sebenarnya gigi itu emang. Seperti ya digambarkan kita meninggal membusuk kan itu, tulang kita kemudian habis kan itu, jadi tanah kan itu. Gigi itu seperti itu, habis dikit habis kan itu, sampai nanti habis semua gigi kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya semoga Allah menyembuhkan saudara-saudari kita yang sakit kan itu. Jangan lupa kan itu tetap menjaga muamalah kan itu, ukhuwah kan itu di masa-masa yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.